ketua kelasnya Mas Narendra untuk menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah disiapkan kita baca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Silakan Mas Narendra. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran supaya kalian siap terlebih dahulu untuk hari ini. Kita tegangkan badan dulu, berdiri. Nah, sambil bertepuk tangan, dipimpin Mas Nopal, tepuk semangat. Ya Mas Nopal, tepuk semangat seperti Jaya atau Mas Narendra, ketua kelas. Sudah, ya saya berdiri. Semuanya kita siapkan, hanya butuh 1 menit, 2 menit saja. Saya silakan Mas Dani, Mas Bima, Mas Yoga. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, karena masih pagi, agar kita tetap semangat pagi ini dan tidak ngantuk, ya, karena mungkin ada yang begadang semalaman. Nah, kita mulai ya, nanti tepuk semangat agar kita tetap semangat pagi ini dan tidak ngantuk, ya, karena mungkin ada yang begadang semalaman. Nah, kita mulai ya, nanti tepuk semangat 2 kali ya, itu aja ya, biar gerak badannya. Oke, tepuk semangat semangat. Nah, ya, semangat gitu saja. Oke, saya ulangi lagi. Tepuk semangat semangat. Ya, oke, silakan kembali duduk ya. Terima kasih. Saya cek daftar hadirnya dulu ya. Saya absen satu-satu. Aisyah Aristawati. Sakit. Andi Yusuf. Hadir. Aulia Ayu. Hadir. Aulia Imas. Ada Bima. Ada Karina. Ada Randi. Sakit. Yoga. Ada Satrio. Narendra, Nopal, Nidaul, Safika, Danu, Stefani, Tarimulan. Oke, berarti hari ini yang sakit ada 4 orang. Paginya
hari ini kita lanjutkan pembelajaran kelanjutan dari minggu kemarin mengenai fluida, ya, mengenai fluida. Minggu kemarin Pak Mubin sudah menjelaskan pengertian fluida. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari fluida? Oke, yang keras Mbak Karina angkat tangan. Oke, benar Mbak Karina. Jadi masih ingat pembelajaran pertemuan berikutnya, yaitu mengenai fluida merupakan zat yang tidak bisa menahan bentuk secara permanen. Nah, itu mengenai fluida. Ada mungkin yang pendapat yang lain, fluida itu bentuknya seperti apa kemarin? Bentuknya? Narendra, benar, Mas Narendra, bentuknya cairan. Tidak apa-apa, keluarkan saja. Benar, salah, tidak apa-apa. Nah, kemarin kita belajar mengenai fluida. Oke, tujuan pembelajaran kita kemarin, siswa bisa mendefinisikan pengertian fluida. Tadi sudah disampaikan Mbak Karina dan Mas Narendra, pengertian fluida sudah bisa didefinisikan dengan baik. Yang kedua, karakteristik fluida, ciri-ciri fluida. Apa yang kita pelajari kemarin mengenai fluida? Misalnya kekentalan, masih ingat istilahnya kekentalan apa? Viskositas. Ternyata masih ingat viskositas. Selain viskositas yang terkenal di fluida kemarin kita mencari apa? Densitas. Densitas itu apa? Coba angkat tangan yang bisa menjelaskan. Jadi salah satu karakteristik dari fluida. Misalnya kekentalan, masih ingat istilahnya kekentalan apa? Viskositas. Ternyata masih ingat viskositas. Selain viskositas yang terkenal di fluida kemarin kita mencari apa? Densitas. Densitas itu apa? Coba angkat tangan yang bisa menjelaskan. Jadi salah satu karakteristik dari fluida. Jadi kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan fluida berdasarkan perilakunya dengan baik. Nah, sebelum ke sana, Pak Mubin mau tanya, ada kata klasifikasi. Barangkali ada yang sudah tahu klasifikasi itu apa? Contohnya apa klasifikasi? Misalnya di bidang lain. Oke, tadi Mas Narendra katakan jawab mengenai jenis. Oke, misalnya jenis apa? Saya klasifikasikan. Mas Narendra mau mengklasifikasikan ayam, berarti jenis ayam. Yang Mas Narendra tahu ayam ada apa saja ayam? Ayam kampung. Oke, terus ayam negeri. Ada kan bedanya antara satu dengan yang lain. Benar Mas Narendra mengatakan jenis. Atau yang ada yang mengatakan lagi mengklasifikasikan jenis apa yang kamu ketahui, misalnya jenis hewan berkaki 4. Apa Karina? Sapi. Tidak? Kambing. Kemudian kuda, kucing. Jadi klasifikasi bisa juga diterjemahkan sebagai suatu jenis, ya. Nah, otomatis dari klasifikasi itu ada pokoknya apa? Kalau misalnya klasifikasi saja kita kan bingung kayak tadi, klasifikasi hewan berkaki 4, berarti jenis berkaki 4. Di fluida pun nanti akan kita pelajari ada klasifikasi apa yang ada di fluida. Kemudian di sini nanti Pak Mubin ingin melihat kalian bekerja dalam kelompok. Kemarin sudah Pak Mubin sampaikan bahwa ada tes awal yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran, ya, di awal pembelajaran sebelum masuk pembelajaran ini. Jadi Pak Mubin nanti membedakan kalian menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan jawaban yang telah kalian berikan sebelumnya. Kelompok pertama itu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Untuk kelompok visual, sekilas Pak Mubin jelaskan, ini nanti kelompok ini berdasarkan jawaban kamu cenderung tertarik dengan gambar. Ya,
Jadi sesuatu yang indah, yang bagus itu dilihat senang. Misalnya lukisan yang bagus, potret artis yang bagus, itu di visual. Mungkin nggak sengaja kamu jawab itu, oh gaya belajar kamu visual, jadi cenderung ke sana. Kemudian yang kedua mengenai auditori, ini sepintas gaya belajar kalian itu cenderung ke suara. Misalnya kalau belajar senang sambil dengarkan musik. Pak, kalau saya belajar itu tertarik sama musik-musik yang tempat yang sunyi. Kalau berisik nggak bisa belajar. Ini pengaruh ke pendengaran. Ya, kemudian kelompok yang terakhir yaitu kinestetik, yaitu kelompok yang cenderung suka sama gerakan. Mungkin di sini semuanya suka olahraga, yaitu suka sama kinestetik. Dan juga ketika pembelajaran senang sama praktek, itu juga kinestetik. Oke, sekarang berdasarkan info tersebut dan sudah Pak Umin sampaikan kemarin datanya mengenai kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Sekarang saya bagi, silakan berkelompok yang di sini di visual, yang di belakang di sini auditori, dan yang di sini untuk kelompok kinestetik. Silakan berkelompok dulu. Nanti Pak sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Sebelum berdiskusi kita akan full sekolahnya sehari penuh, 1 minggu. Nah, saya memperkenalkan stop agar kami bisa berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, sehingga nanti ketika berdiskusi bisa tenang. Sekarang semuanya pikirannya dikosongkan dulu, HP-nya diletakkan, bukunya diletakkan, pensilnya diletakkan, pulpennya diletakkan semua. Konsentrasi sama suara saya. Pertama-tama silahkan pejamkan mata kalian semua. Boleh dipejamkan matanya semua. Pikirkan keadaan kalian yang tenang, Misalnya yang favorit tempat tenang kalian di mana? Misalnya di gunung yang damai, di tempat rerumputan yang hijau. Kemudian bayangkan itu dalam pikiran kalian. Setelah dibayangkan, tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Setelah ditarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan dari mulut. Pelan-pelan, pelan-pelan, keluarkan. Tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung, pelan-pelan, keluarkan lagi dari mulut, pelan-pelan. Ya, jadi ambil nafasnya dari hidung, keluarnya dari mulut. Kemudian tarik nafas lagi pelan-pelan, ditahan, dibiarkan, masuki pikiran yang tenang. Jangan sampai pikiran-pikiran yang kalian yang mengganggu bisa mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ya, pikirkan bahwa keadaan kalian ini dalam keadaan tenang. Oke? Kalau sudah, sekarang hirup lagi nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Sudah, sekarang silakan buka mata. Kita siap untuk kegiatan proses diskusi. Terima kasih. LKPD-nya ya, masing-masing kelompok saya bagi satu. Ya, ingat kelompoknya yang sudah dibagi. Ya, dan di sini ada petunjuknya di LKPD. Di sini yang kelompok visual, silakan saya bagikan buku. Buku paket mengenai kimia, nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya, mengenai yang ada di LKPD. Kemudian untuk yang auditori, Pak Mubin akan share. Ya.
Ya, kemudian yang auditori nanti Pak Mubin share link YouTube atau browsing YouTube-nya bisa melalui ini ya, www itu nanti bisa kamu lihat keterangan materinya yang auditori untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Sedangkan untuk yang kinestetik Pak Mubin punya contoh dari Wida, nanti bisa kamu amati keadaan ini untuk membantu menjawab selain dari browsing dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang coba perhatikan semua kelompok. Nah, kita lihat gambar-gambar ini merupakan contoh dari sebuah fluida. Oke ya. Oli termasuk fluida apa enggak? Ya. Sprayer yang bentuknya seperti embun itu, Penny, masuk fluida apa enggak? Masuk. Oke. Kemudian udara, bukan balonnya ya, udaranya. Kemarin udara itu masuk apa enggak? Masuk. Pakai apa kalau udara menjalankan? Kompresor. Ya. Kemudian dongkrak, yang kita fokuskan bukan dongkraknya, tapi cairan yang ada di dongkrak. Masuk fluida kemarin? Masuk. Jadi semuanya masuk fluida ya. Nah, sekarang silakan diperhatikan di LKPD-nya, dijawab LKPD-nya, ya, dijawab LKPD-nya. Nanti setelah dijawab, nanti tiap kelompok mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Setelah nanti dipresentasikan, Pak Mubin akan memberikan tugas rumah untuk membuat resume atau materi mengenai klasifikasi fluida. Nah, sekarang silakan bekerja di dalam kelompok, berdiskusi di dalam kelompok. Nanti selesai pembelajaran, Pak Mubin akan melakukan tes secara lisan satu persatu ya. Silakan dijawab. Boleh browsing. Untuk kelompoknya Imas, ini kelompok di audio. Ya, karena benar siswa-siswanya di sini lebih suka mendengar dalam proses pembelajaran. Jadi ini sama untuk tugas dan diskusinya, sumber belajarnya, linknya sudah dikirim ke grupnya kelas. Untuk yang kelompok ini kinestetik. Estetik, saya kemarin selain memberikan sabu juga untuk meneliti tentang klasifikasi fluida, nanti bisa membantu dalam penganalisisan LKPD yang ada di sini, sehingga nanti bisa membantu dari benda yang terlihat agar menyelesaikan kegiatan LKPD dengan ya, nanti. Kemudian untuk kelompok visual, saya sudah kemarin menyampaikan untuk memberikan buku yang saya berikan kemarin ada ya, untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi anak-anak semuanya, harapan saya mengerjakan LKPD-nya, nanti masing-masing dari kelompok presentasi dan kita akhiri nanti dengan post-text. Post-text-nya secara individu. Oke, diskusinya sudah selesai. Tiap-tiap kelompok nanti silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Pertama dari kelompoknya Karina, kelompok yang visual, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas yang dikerjakan di LKPD. Ya, silakan. Karina.
Waalaikumsalam. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan klasifikasi fluida. Suaranya. Ya, suaranya ya, Mas. Ya, lanjut. Saya Alhamdulillah Firdaus. Saya Karina Zalamonia. Saya Stefani dari Pinang. Saya Yang materi yang akan dibacakan oleh kalian. contoh, oli apakah termasuk ke dalam fluida? Iya, termasuk fluida statis karena diam. Pasir, apakah termasuk ke dalam fluida? Tidak, kalau tidak termasuk ke dalam fluida. Batu apung, apakah termasuk ke dalam fluida? Tidak, kalau tidak termasuk ke dalam fluida. Pasir biji apakah termasuk ke dalam fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Air dalam botol yang diam apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida statis karena diam. Air yang mengalir dalam sungai apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Angin yang bertiup apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Bacanya nggak kelihatan. Simpulnya yang termasuk fluida yaitu oli, biji, air di dalam botol yang diam, air yang mengalir dalam sungai, angin yang bertiup. Yang tidak termasuk fluida yaitu pasir dan batu apung. Terima kasih dari kelompoknya visual. Barangkali dari kelompok lain ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada nanti berarti Pak Nurdin yang tanya ya. Nah, tadi kan sudah menyampaikan fluida statis dan fluida dinamis dalam klasifikasi menurut visual. Ya, tadi belajarnya kan dari buku ya. Apa gunanya? Misalnya ada air yang di dalam kolam itu kan diam. Itu kira-kira masuk fluida statis atau dinamis kalau dia? Oke, jadi bisa ya. Jadi kalau yang diam itu fluidanya termasuk fluida statis. Terima kasih. Ada yang lagi kelompok lain yang tanya? Sudah cukup ya. Cukup. Terima kasih untuk kelompok visual. Silakan ditutup presentasinya. Ya, dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompoknya kinestetik dulu, oke? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelas sudah. Oli termasuk fluida. Ya, Klasifikasi fluida adalah fluida statis yaitu diam. Pasir tidak termasuk fluida karena tidak ada. Klasifikasi fluida tidak ada karena tidak termasuk dalam fluida. Batu apung tidak termasuk fluida. Klasifikasi fluida tidak ada karena tidak termasuk dalam fluida. Oke. Yang keras suaranya, ya ini. Yang keras. Air di dalam botol yang diam. Tidak. Fluida. Air yang mengalir dalam sungai. Termasuk fluida. Fluida dinamis. Angin yang bertiup termasuk fluida. Klasifikasi fluida dinamis. Oke, silakan disimpulkan kelompoknya dari kinestetik yang termasuk fluida apa saja tadi, yang tidak termasuk fluida apa saja. Yang termasuk fluida oli, gas LPG, terus air yang di dalam botol yang diam, air yang mengalir di dalam sungai, angin yang tertiup. Yang tidak termasuk fluida pasir dan batu apung.
Oke, terima kasih, beri applause. Silakan duduk, berikutnya kelompok sampai mau maju. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bimari ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang WIDA. Hal ini termasuk WIDA diklasifikasikan statis karena diam. Masih tidak termasuk WIDA karena tidak ada, karena tidak termasuk WIDA. Satu aku sudah tidak termasuk WIDA karena tidak termasuk WIDA. SLTG termasuk WIDA karena bergerak yaitu dinamis. Air di dalam botol yang diam termasuk WIDA. Diklasifikasikan WIDA statis karena diam. Air yang mengalir dalam sungai yaitu WIDA. Diklasifikasikan dinamis karena bergerak. Angin yang bertiup disebut WIDA karena bergerak yaitu dinamis. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang termasuk dalam WIDA. Oli dan LPG, air di dalam botol yang diam, air yang mengalir dalam sungai, angin yang bertiup. Dan tidak termasuk WIDA dalam pasir satu aku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah kita dengarkan dan kita dapat ilmu dari teman-teman mengenai klasifikasi WIDA. Jadi Pak Mubin simpulkan untuk hari ini pembelajaran mengenai klasifikasi fluida. Jadi fluida itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku fluida dalam keadaan diam atau mengalir. Jadi ada dua, ya, fluida statis dan dinamis. Kalau yang statis itu diam, yang dinamis itu bergerak. Nah, ini ya mengenai fluida statis. Partikel-partikelnya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sedangkan partikel dalam fluida statis tetap dalam posisi relatif konstan. Kemudian contoh dari fluida statis ini kita lihat tadi mungkin dari contoh kinestetik ada minyak dalam botol, ya. Kemudian ada air dalam gelas dan kolam renang tanpa aktivitas. Artinya kolam renang itu airnya diam sesuai informasi dari fluida statis bahwa fluida statis itu dalam keadaan diam. Kemudian untuk yang fluida dinamis disimpulkan di sini bahwa perilaku fluida yang bergerak atau mengalir dan melibatkan tentang aliran fluida di mana di situ ada kecepatan, tekanan dan sifat-sifat lainnya saat fluida bergerak. Nah, contohnya misalnya ini air pada kincir air, kan airnya mengalir terus, jadi ini dinamakan fluida dinamis. Ya, nah kita sudah tahu hari ini mengenai fluida statis dan fluida dinamis dalam pengklasifikasian fluida. Nah, untuk saat ini Pak Mubin akan merefleksikan, jadi melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang kamu dapat
Yang menarik apa? Terserah jawab apa Pak. Saya tahu itu dua. Oke, Mas. Apa Mas? Dapat membedakan antara fluida statis dan fluida dinamis. Oke, jadi hari ini menurut Imas bisa membedakan mana fluida statis, mana fluida dinamis. Itu yang hal menarik ya di sini. Jadi kita dapat ilmu baru mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Barangkali ada satu lagi pendapat yang lain. Karina? Oke, berikutnya tahu perbedaan contoh fluida statis dan fluida dinamis. Jadi selain dari pengertiannya, tahu contohnya, tahu juga sebelumnya mengenai sifatnya. Nah, pembelajaran hari ini selesai untuk diskusinya. Sebelum selesai pembelajaran, Pak Ubin mengadakan podcast mengenai fluida statis dan dinamis dalam klasifikasi fluida. Ya, nah, podcast ini nanti semuanya akan dipanggil secara lisan. Nanti Pak Ubin siapkan kursi di sini satu. Nah, nanti akan Pak Ubin tanyakan pertanyaan mengenai klasifikasi fluida. Siap ya? Oke? Ya, saya beri waktu ya 1 menit untuk bersiap. Oke? Yang pertama, maju proses secara lisan. Zaid, Paras, silakan maju. Tanya. Ini bos. Proses. Jenis klasifikasi fluida hari ini yang kamu ketahui. Tadi fluida apa? Statis dan dinamis. Oke, fluida ada dua, statis dan dinamis. Bedanya apa? Yang statis itu yang diam atau bergerak. Yang diam, yang dinamis bergerak. Kalau contohnya, yang kamu tahu contohnya fluida apa? Yang keras, air, oke. Yang mengalir, Yang seperti pasir. pasir. Oh, pasir bukan fluida apa? Yang itu sampai tadi pakai contoh apa? Itu apa? Minyak dalam botol. Oke, sudah. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Zaid, Paras. Berikutnya yang perempuan sekarang ke Sabita. Klasifikasi fluida hari ini yang kamu tahu ada berapa? Dua. Apa saja? Statis dan dinamis. Statis dan dinamis. Kalau statis artinya ya? Diam. Oke, yang dinamis ya? Bergerak. Contohnya yang statis apa? Oke, yang dinamis? Air pada kincir air. Ya, kan dinamis bergerak, jadi air dalam kincir air. Oke, sudah. Fluida statis artinya yang diam atau bergerak? Oh, yang diam. Kalau yang bergerak namanya dinamis. Oke. Berarti klasifikasi fluida ada berapa? Dua. Pertama, yang kedua dinamis. Kemudian contohnya yang statis apa, yang dinamis apa? Yang statis oli. Oke, yang dinamis gas LPG yang menguap. Oke, terima kasih Felicia. Kamu bintanya ya prosesnya. Klasifikasi fluida hari ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama, oke, dinamis sama statis ada dua. Artinya statis apa? Fluidanya? Yang kalau dinamis bergerak. Oke, jadi fluida statis
yang diam, dinamis yang bergerak. Sekarang contohnya, kalau yang statis apa? Oli dalam botol oli, oke. Kalau yang dinamis? Gas, oke. Gas yang menguap. Oke, terima kasih Novel. Nah, oke, Mas. Klasifikasi fluida ini ada berapa? Ada 2, apa saja? Statis dan dinamis. Kalau statis artinya yang dinamis bergerak. Kemudian contohnya yang statis apa saja? Oli yang di wadah, terus air dalam botol, terus yang dinamis yang menguap, oke. Oh, air yang mengalir, oke. Kemudian udara, air sungai, oke. Terima kasih Mas, silakan kembali. Oke, pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini ya. Sebelum pembelajarannya saya akhiri, saya melakukan refleksi dulu terhadap kalian mengenai pembelajaran hari ini. Kira-kira yang pertama, hal apa yang kamu pelajari di hari ini tadi mengenai klasifikasi fluida? Yang angkat tangan. Oke, Dimas. Dapat membedakan antara fluida statis dan dinamis. Dapat membedakan fluida statis dan fluida dinamis. Ada yang bisa melanjutkan fluida statis dan dinamis itu yang bagaimana? Oke, Kalina. Ya. Oke, sedangkan fluida ada 2 tadi, statis dan dinamis. Statis itu ya, dinamis itu ya bergerak. Jadi bisa ya dipanggil materi ini. Contohnya, barangkali bisa menyebutkan salah satu fluida statis apa, fluida dinamis apa. Ada yang mengatakan? Oke, Aulia. Jadi yang statis itu air dalam botol, ya gitu ya. Oli dalam wadahnya, ya. Sedangkan air yang mengalir bergerak maka dinamakan dinamis, dan gas LPG yang terbuka juga keluar gasnya dinamakan juga untuk fluida dinamis. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan selesai. Sebelum selesai, saya minta untuk Mas Narendra memimpin doa untuk agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk depannya. Silakan Mas Narendra. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Zahra Maulidia dari kelas 11 Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu fluida yang ditemukan oleh fisikawan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa jika tekanan diterapkan pada fluida dalam wadah tertutup, maka tekanan ini akan merambat ke seluruh bagian fluida tanpa berkurang dalam semua arah. Contoh umum hukum Pascal adalah prinsip kerja alat-alat hidrolik dalam rumus matematis. Hukum Pascal dapat diungkapkan sebagai P1 per A1 sama dengan P2 per A2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengalaman belajar yang luar biasa bersama Pak Mubin. Dengan dedikasi dan juga keterampilannya, beliau tidak hanya menyampaikan materi dengan jelas, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sangat-sangat termotivasi dan meraih pemahaman yang dalam setiap pembelajaran. Terima kasih Pak Mubin karena telah memberikan topik yang kokoh dan menginspirasi yang sangat belajar. Saya beruntung memiliki Pak Mubin sebagai guru kami. Beliau tidak hanya mengajarkan dengan penuh dedikasi, tetapi juga mempraktikkan pembelajaran berdefinisi. Setiap siswa diperlukan sebagai individu dengan kebutuhan belajar yang unik. Terima kasih Pak Mubin. Fluida diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam. Contohnya yaitu oli dan air di dalam botol yang diam. Dan yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Contohnya adalah gas LPG, air yang mengalir dalam sungai, dan angin yang